dasarnya yang kuno, yang pertama kali asli itu di belakang. Halo, sekarang saya lagi ada di Seong. Podcast Perjalanan Bintang kali ini sungguh spesial karena kita sudah nggak di base camp kita, tapi kita keluar ya supaya nggak bosan. Nah kali ini saya bersama Bram Luska. Halo. Ya, Bram Luska ini dari Semarang. Iya. Ya, dia sangat suka sinologi, betul ya, Iya, tentang betul. sejarah-sejarah Betul ya, kuno Cina ya. Iya. Oke, sekarang kita ada di mana ini? Wiwikyong nih. Wiwikyong. Wiwikyong. Yang terletak di Sebandaran. Bandaran 1 nomor 26 itu ada. Ya, yuk ikuti kami. Nah, ini Pak. Ini sebetulnya sih belum saatnya. Belum saatnya ini kan kalau saya dengar kemarin dari teman-teman komunitas di Pecinan, tebu ini dipasang untuk acara semawis, istilahnya untuk ritual mereka, namanya ketuk pintu atau gimana. Cuma kalau pertanyaannya kenapa setiap Imlek itu ada tebu ini? Ya. Tebu ini sebenarnya ada ceritanya juga. Istilahnya tebu ini dari kata Hokkien kamcia. Homofonnya kan kamsia. Terima kasih. Nah, tebu ini nanti dipasang di meja sembayangan itu pada saat sembayang Tuan Allah nanti. Sembayang Tuan Allah. Filosofinya sendiri, tebu itu kan akarnya pahit. Semakin naik, semakin manis. Nah, jadi filosofinya bukan kalau orang bilang karena gula nanti bisa cuan gitu. Ya. Ya, filosofinya seperti itu, memberikan perlindungan juga, terus semakin makmur juga bisa karena kan manis itu. Cuma kalau ceritanya yang saya dengar ya itu melindungi ya. Terus kita orang Tionghoa berdoa sebagai salah satu yaitu ya. Terima kasih ke Allah, Tuhan dan Allah melalui tebu. Ya. Ini yang spesial. Wow, apa Tidak ini? ada di kelenteng satupun di Semarang, ini namanya batu tambur. Batu Tambur. Tambur. Batu tambur itu istilahnya kayak ya engsel kuno ini. Oh. Ini adanya satu lagi di, kalau nggak salah kelenteng di Tangerang atau di mana. Jadi saya waktu itu pernah lihat di postingannya orang Jakarta. Saya lihat kaget kok ada batu ini karena batu ini jarang sekali ada. Oh, fungsinya untuk apa ya? Ini kok ada Engsel dua pintu ya? sih dia. Kayak Oh, pondasi, engsel pintu, engsel pondasi. ya. Kira-kira usianya berapa? Kalau Lama menurut kelentengnya ya dari 1815 ini. 1815. Ya. Gila. Buatnya gimana ini? Ini Kerajinannya. kalau dari catatan sih datangkan orang langsung dari Tiongkok. Jadi bahan-bahannya ini dari Tiongkok semua. Terus yang ngukir ini semua orang Tiongkok semua. Jadi khusus didatangkan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelenteng. Nah, saya jelaskan sedikit, kalau kelenteng yang punya 3 pintu atau yang namanya Kyong ini 3 pintu, kita harus masuk melalui pintu naga. Oh. Adatnya itu atau kepercayaannya masuk ke pintu naga, rezeki masuk, nanti keluarnya ke pintu macan atau yang di sebelah sini supaya hal-hal yang buruk ikut keluar. Oh, jadi pasti ya kalau naga itu di kanan, Iya. harimau itu di kiri. Iya. Oh, oke, masuk kanan, rezekinya masuk ya. Iya. Oke, terus kalau keluar lewat pintu Iya. yang kiri. Iya, betul. Ini yang salah satu yang penting di kelenteng Wiwikyong ini, Pak. Oh. Betulnya. Apa ini? Ini isinya tentang sejarahnya tadi Dewata Tuan Rumah, juga sejarahnya pendirian kelenteng ini. Papan ini dibuat pada saat Tan Hongyan atau anak dari Tan Tiangjing pendiri kelenteng ini menjabat jadi mayor Semarang sekitar tahun 1830 sampai 50-an. Terus dia meninggal dunia, dilanjutkan oleh anaknya Tan Chong Hai. Tan Chong Hai melanjutkan pengerjaan ini selesai tahun sekitar 1851-1852. Tahunnya ada yang di sebelah ini. Kiri atas itu tahunnya. Oh, sejarahnya ya. Sejarahnya leluhur Tannya dia, lalu sejarah kelenteng ini juga. Ini masih asli ini.
salah satu peninggalan penting lain yang ada di sini adalah papan ini. Papan ini dulu ada di rumah Tuan Tan Tiang Jing yang ada di Gedong Gulo di depan situ. Papan ini saya tahunya itu dari foto di Leiden, ada foto rumahnya. Ketika saya zoom ada papan ini. Waktu itu saya masuk, loh kok sama? Jadi papan ini sudah ada sekitar 1800 awal. Iya. Oh iya, kalau apa namanya wihara kelenteng seperti ini tuh, yang merawat siapa ya? Dari mana? Nah, kalau ini kan dia kelenteng marga, jadi otomatis keturunan-keturunannya dia, atau marga-marga yang semarga di Semarang atau yang ada di luar yang ikut di sini, keturunan-keturunannya dia yang merawat. Oh, berarti kayak semacam komunitas. Ya, marga. Ini kan Tan, ya, marga Tan semua. Oh, jadi memang dari komunitasnya itu marga Tan, mereka mungkin patungan sendiri untuk membiayai perawatan. Ya, betul. Selain itu juga ada dari dana penitipan papan arwah yang di belakang nanti. Shinji biasanya. Oh, ini masih ada penitipan? Ada shinjinya. Oh, penitipan papan arwah ya, bukan papan arwah. abu itu? Bukan, ya? bukan. Papan arwah. Papan arwah. Khusus keluarga Tan tapi kalau sini. Oh, ya kebetulan saya marganya Tan sih. Tan juga. Iya, saya baru tahu. Iya. Nah, ini kita masuk ke ruang leluhurnya Tan. Shinji, penitipan Shinji. Di sini ada, nah papan-papan ini nih asli semua. Asli dari tahun itu, ada tahunnya sini. Ini kebetulan lagi dibersihkan ya. Ya, ini banyak mau scaffolding di sini. Pekong naik. Ya, mau Imlek soalnya. Ini leluhurnya yang bangun. Ini kalau nggak salah Tan Tiang Jing ini Tan Chong Hai, cucunya. Cuma harusnya ada satu lagi. Cuma nggak tahu di mana lah. Ini papan-papan ini, terusnya kalau orang dulu bilang apa ya? Papan kebesaran. Jadi kalau mayor atau penggede orang Tionghoa zaman itu ada acara lewat gitu, di bawah papan ini semua hormat semua. Oh, untuk arah-arahan di jalan gitu ya. Jadi ketika dia keluar, papan ini keluar, dihormati. Oke, itu mayor siapa? Kalau nggak salah ya ini Tan Tiang Jing yang bangun kelenteng ini. Oh. Yang ini cucunya. Dulu tuh ada satu lagi cuma nggak tahu ditaruh di mana. Ini dari tahun 1809. Ketika dia masih jadi letnan. Letnan. Ya. Nah, ini nama mereknya dia. Jadi ceritanya kalau orang Tionghoa dulu diangkat jadi pejabat itu punya nama alias sendiri. Masih awet ya, nggak rusak ya itu lukisannya. Gila. Ini sepertinya pernah direproduksi tapi sudah ya juga berabad-abad. Berabad-abad lalu tapi lukisan aslinya nggak tahu di mana. Ini cuma repronya sendiri pun sepertinya sebelum 1900. Loh, foto atau lukisan? Lukisan ini. Lukisan. Iya. Nah, itu orang kan juga sering keliru. Waktu itu pernah ada kasus di medsos itu yang Tan Peng Nio Mulan dari Jawa itu yang terus pakai foto 1700 itu belum ada foto, 1800 saja. Ini 1860 aja orang kaya belum foto istilahnya. Oh. Baru dilukis. Loh, berarti sejak zaman dulu, ya kan? Sejak zaman dulu itu di Semarang ada pejabatnya juga ya. Malah justru dulu yang pejabatnya itu malah dari Tiongkok ya. Betul nggak sih Tiongkok atau VOC? Jadi kalau yang dimaksud officer der Chinese ini, letnan ini dari VOC dia. Jadi dari VOC dan pemerintah Hindia Belanda nyari di komunitas Tionghoa di kota-kota siapa yang paling berpengaruh diangkat. Tugasnya dia adalah mengumpulkan pajak. Mengumpulkan pajak dari orang-orang Tionghoa. Jadi VOC Tionghoa ini memakai orang Tionghoa untuk apa namanya sebagai ya istilahnya kayak pegawainya lah ya, untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi, politik, stabilitas ekonomi atau politik di suatu daerah tersebut ya. Di komunitas Tionghoa di situ istilahnya. Tapi tidak juga menutup kemungkinan beberapa pejabat ini
dapat istilahnya kayak gelar kehormatan dari pemerintah dinasti Sing. Jadi kalau sering nyumbang istilahnya. Kalau pernah saya baca di buku penelitiannya Profesor Claudine Salmon dan Wolfgang Franke itu, dia ditulis ada beberapa pejabat yang dapat gelar dari dinasti Sing karena dia sering nyumbang ke sana. Kalau ini apa nih? Saya lihat kok lain daripada yang lain ya. Saya pernah ke beberapa kelenteng kok, tapi saya nggak pernah melihat yang model seperti ini ya. Apa ini ya? Ya ini namanya altar leluhur. Kalau yang kotak-kotak kecil itu sinci atau papan arwah. Jadi orang yang sudah meninggal biasanya dibuatkan sinci itu isinya nama almarhum, lahir, meninggal, keturunan. Ini khusus untuk margatan. Margatan, jadi semua di sini boleh di sini khusus margatan. Yang sebelah itu margalim. Terus yang di deket Capkoking, Tek Haibyu itu margakwe. Jadi Semarang punya 3. Itu kelenteng yang tertua ya, yang di Capkoking ya? Bener nggak sih? Aku lihat postinganmu kemarin kok kayaknya itu yang maju lagi depannya pasar Gang Baru, Shu Hokbyu itu yang tertua yang masih kecil ada. Kan itu kan? Ya, yang kecil. Kalau yang kue enggak. Ada meja, ada kursi-kursi kecil nih, apa ini? Tahu nggak? Ini saya nggak begitu tahu, cuma saya pernah dengar ini istilahnya kayak kursi leluhur, diundang duduk di sini gitu. Khusus leluhur yang ada di sini. Jadi ini adalah papan nama almarhum. Terus ini ada meja, ada kursi ya, mungkin kayak semacam apa namanya? Kalau sembahyang kayak bahasanya ngejia itu kalau ada makanan mereka disuruh duduk di sini. Bahasanya kursi meja leluhur istilahnya gitu. Ya, kalau setiap mungkin jait atau cap gue ya, bener ya? Ya mungkin ya, sama sembayangan besar biasanya. Sembayangan besar, di sini ada ya semacam ada buah macam-macam ya, gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu, intinya pada saat sembahyang mungkin leluhurnya makan bisa datang gitu ya, datang. Oh, yang mayor kayaknya itu, Pak. Coba itu. Yang pojok itu. Disimpan di sini. Oh, kapiten ini. Kapiten. Ya. Bedanya kapiten dengan letnan apa? Tinggi mana sih? Strata pertama mayor, paling tinggi. Paling tinggi mayor. Mayor, kapiten, letnan. Nah, tapi ini bukan bersifat militer ya. Ya. Ini 11. Ini ketika Inggris datang ke Semarang. Terus mengalahkan aliansi Belanda Prancis di sini. Ini apa ini? Ini biasanya buat apa? Membunyikan lonceng sepertinya ini. Ini ya tua juga ya kayunya. Kayaknya. Nah, ini altarnya yang kuno, yang pertama kali asli itu di belakang sebenarnya. Oh ya? Altar ini, lihatnya masih ada. Nah ini Pak, ini altarnya yang asli ini. Yang asli ya. Ini yang asli ini. Memang aslinya dari dulu memang di belakang sini ya letaknya. Iya, paling belakang. Ini altarnya dipoles lagi bagus. Nah ini namanya paifang. Ini nanti ada hubungannya nanti. Sama di atas ini kan ada ikan, tapi bentuknya kepalanya naga. Itu nanti ada filosofinya. Ini namanya paifang. Kalau engkohnya ini yang di sini atau keturunan atau gimana? Keturunan Margatan atau yang jaga sini? Margatan istri saya. Istri saya Margatan, saya Gu. Cuma saya yang menempati. Pernah ada cerita dari orang yang kuno-kuno ya. Waktu Perang Dunia Kedua itu ada mortir atau bom yang jatuh pas di situ, tidak meledak. Nah, itu pernah, makanya pada ngungsinya di kelenteng-kelenteng semua. Orang-orang dulu yang cerita pernah kejatuhan mortir atau bom itu punya Jepang dulu, waktu zaman perang Jepang tidak meledak. Nah ini ada lukisan Bangau Bintang, itu pejabat sipil. Kalau di dinasti Sing itu artinya pejabat sipil. Bangau
terus ada apa ya, saya lupa, yang paling tertinggi itu naga cakar 5 kaisar. Nanti kalau cakar berapa itu mungkin adiknya kaisar atau pamannya. Kalau jenderal-jenderal yang bawahnya kaisar biasanya pakai macan. Ini altar dulu ya? Asli Tempat di sini. untuk doa ya? Maksudnya tempat Enggak, untuk doa? untuk Shinji aslinya. Shinji itu apa? Shinji yang tadi papan arwah yang tadi kita datang Oh, jadi dulu aslinya di ini sini. papan arwahnya di Iya. sini. Kan Terus dipindah. Jadi untuk iya, leluhur, sembahyang iya, leluhur. Ya? leluhur. Karena kan mungkin dulu kan sedikit ya nama. Tapi setelah kotanya berkembang kan banyak margatan kan, titip satu, akhirnya kan nggak cukup ini. Akhirnya dipindah ke situ, dibuatkannya baru. Bram, kamu tahu nggak kira-kira itu sejak kapan sih orang Tionghoa ini datang di Semarang? Kalau menurut beberapa literatur dan saya ngobrol-ngobrol sama pakar-pakar sinolog itu sudah ada sejak sekitar abad 10. Abad 10. 10 sudah ada pedagang-pedagang tapi cuma mampir aja dia mungkin. Karena Semarang pada saat itu kan bukan pelabuhan utama. Pelabuhan yang lebih besar yang dituju orang Tionghoa saat itu adalah di Cirebon atau yang biasa sebut Talang, sama yang di Jawa Tengah itu lebih besar Jepara dan Walahan daripada Semarang. Semarang itu belum ada apa-apanya waktu itu. Oh, justru mereka datangnya di Walahan dulu atau Cirebon pelabuhannya, baru mereka ke sini. Kadang mampir ke sini mungkin perbekalan lah. Karena kan Semarang enggak yang terlalu gede, juga kapal-kapal besar tuh enggak bisa masuk ke Semarang. Laksamana Cheng Ho kalau datang pertama enggak sih, karena sebelum dia sudah ada orang-orang ya. Tionghoa. Terus yang perlu digarisbawahi adalah sampai saat ini belum ada bukti otentik ataupun bukti arkeologis yang menunjukkan Cheng Ho itu yang mendarat di Semarang. Seperti yang diceritakan umum kan Cheng Ho mendarat di Semarang, dia terus kirim anak buah atau gimana, tuh enggak. Sebetulnya kalau dari literatur yang pernah saya baca tahun 1950-an, buku kecil saya ada tapi di rumah, itu dijelaskan yang mendarat di Semarang itu jurumudinya, Ong King Hong namanya. Oh, Diceritakan dia sakit, diturunkan di Cheng Ho, dan sekali lagi turunnya bukan di Simongan. Kan selama ini kan orang bilang turunnya di Simongan. Simongan pada saat itu bukan tempat yang bagus untuk mendaratkan kapal. Turunnya di Mangkang. Oh, turunnya di Mangkang. Ya, Mangkang itu pun dari bahasa Hokkien juga, Wangkang. Wangkang itu menuju ke kapal, artinya tempat pendaratan kapal. Itulah mereka mendarat dari Mangkang, turun, baru sampai ke Simongan. Oh, oke. Tapi justru apa namanya, wiharanya, kelentengnya, prasasinya itu Simongan itu dibuat di Simongan ya. Nah, Kenapa di Ya, Simongan? itu juga ada ceritanya. Jadi ceritanya diceritakan juga Ong King Hong setelah beberapa tahun istilahnya memulihkan diri setelah sakit itu di Simongan itu, dia sama beberapa anak buahnya sebagai ucapan terima kasih ke Cheng Ho atau Sampo Taijin lah kita kalau sebutnya dewa. Dia dihormati sebagai dewa, buatkan 3 patung. Yang tengah Cheng Ho sama pengawalnya 2 itu dulu ada di dalam gua di sekitar yang di bawah Sampotong itu itu ya. Cuma gua itu beberapa kali runtuh. Oh. Jadi bukan untuk menghormati kedatangan Cheng Ho sebetulnya, untuk rasa terima kasih, rasa syukur komunitas pertama ini kepada Cheng Ho karena sudah berbaik hati diturunkan di Semarang ini. Karena sakit ya. Terus dikasih perbekalan, kasih pasukan supaya berjaga-jaga lah istilahnya. Lah mereka lalu membentuk komunitas, ada yang menikah dengan wanita pribumi, terus beranak pinak lah. Ong King Hong ini diceritakan setelah beberapa tahun dijemput kembali Cheng Ho kembali ke ekspedisi, dan ada catatannya dia sempat memerangi bajak laut di daerah Palembang. Oh gitu. Kenapa Semarang ini menjadi kota yang penting ya, pusat yang penting bagi perdagangan dan budaya? Ya, gini Pak Bintang, saya jelaskan detailnya dari awal. Jadi Semarang ini sebetulnya sebelum era 1700 itu masih pelabuhan kecil lah, nggak ada kapal-kapal besar yang masuk.
Semarang itu mulai berkembang jadi kota pelabuhan yang besar setelah Jepara yang pada saat itu jadi kantor dagangnya VOC itu VOC. pindah ke Semarang. Karena VOC membantu kerajaan Mataram untuk mengatasi istilahnya dalam tanda kutip pemberontakan-pemberontakan yang ada di wilayah itu. Nah, setelah itu VOC memindahkan untuk mengawasi daerah tengah ini. Nah, setelah itu baru Semarang mulai berkembang dengan pesat. Dan perlu diketahui bahwa pecinan Semarang yang pertama itu bukan yang sekarang ini. Oh ya? Pecinan Semarang yang pertama itu di Kota Lama. Kota Lama. Ya. Oh, I see. Itu ada buktinya di peta VOC tahun 1695. Itu menurut tata letaknya itu di Kota Lama itu pecinan yang pertama. VOC bikin benteng kecil tuh yang deket jembatan Berok itu. Ya. Nah, di situ. Nah, setelah itu lama-lama berkembang cukup pesat karena banyak pedagang-pedagang yang datang ke sini. Mulai agak runtuh setelah geger pecinan. Karena waktu itu Kapiten Semarang itu namanya Kwe Ansai terindikasi membantu perjuangan Laskar Jawa Tionghoa, ditangkap oleh VOC, dihukum pancungnya di dekat Sampotong. Oh. Jadi beberapa pengikutnya juga akhirnya dieksekusi di situ. Berarti dulu geger pecinan ini antara apa namanya orang Tionghoa dengan VOC ya? Ya, sebenarnya. Oh. Pertama kan di Batavia. Di Batavia terjadi keributan, akhirnya yang rombongan Batavia ini hijrah ke Jawa bagian tengah dan timur. Lalu bergabung semua dengan Laskar Pribumi Jawa merangi VOC. VOC hampir kalah, minta bantuan ke kerajaan-kerajaan di sekitar. Oh ya, kalau di Semarang ini kan saya pernah baca buku nih, ada tokoh yang terkenal ya, ada pengusaha terkenal dari Semarang, itu yang bisnisnya itu sampai Eropa, ya kan, Oei Tiong Ham. Nah, beliau ini hidup di tahun berapa ya? Oei Tiong Ham asli kelahiran Semarang. Kalau saya tidak salah ingat itu kelahiran sekitar tahun 1860-an. Cuma pastinya saya lupa, sebanyak sekali. Ayahnya dia namanya Oei Cecin. Oei Cecin itu orang Totok asli, orang dari Tiongkok asli. Pada saat pemberontakan Taiping, dia juga ikut dalam grup itu, melarikan diri ke Semarang. Oh. Sekitar tahun 1858 atau 56 itu. Lari ke Semarang karena pada saat itu kan pemerintah dinasti Qing melakukan pembersihan semua Taiping itu, lah dia lari ke Semarang. Sebenarnya dia lari dengan beberapa rombongan. Yang sering orang percaya itu kan karena dulu siapa itu penulis novelnya tentang Huilan itu, kan diceritakan bahwa Oei Cecin ke Semarang tidak bawa apa-apa, itu keliru. Keliru ya. Karena Oei Cecin itu orang terpandang, orang kaya, dia lari ke Semarang itu bawa istilahnya sangu lah. Sangu dalam tanda kutip itu uang dan emas pasti. Dia lari ke Semarang bertiga, cuma sayang dalam beberapa literatur tidak diketahui dua saudaranya di mana. Terus Oei Cecin di Semarang, dia menetap, rumahnya itu dulu di Gang Tengah kalau saya nggak salah. Gang Tengah, rumahnya di Gang Tengah yang pertama kali dia bikin Tianguan itu pertama, lalu bisa berkembang. Nah, setelah dia kaya istilahnya, dia sempat pulang ke Tiongkok minta pengampunan sama kerajaan Qing supaya diampuni. Akhirnya diterima. Oke. Terus Oei Cecin ini melahirkan Oei Tiong Ham ini di Semarang ya? Di Semarang ya. Istrinya orang Totok juga? Ya, enggak, orang Peranaan Semarang. Orang Peranaan Semarang. Kalau nggak salah dari marga Coa. Karena belakangnya itu Nio. Kalau Nio itu wanita yang Peranaan istilahnya, yang sudah orang Tionghoa sudah kawin campur dengan orang pribumi. Biasanya nama belakangnya Nio. Peninggalannya dari Oei Tiong Ham itu juga masih ada ya saat sekarang ini ya, misal rumah dan lain-lain. Masih banyak sih sebetulnya. Masih banyak banyak sekali.
Kalau keturunannya masih ada nggak sih? Keturunannya Yang ada di Semarang? Semarang. Saya tidak tahu, cuma keturunannya saya pernah berkontak dan pernah mengantar ke Semarang juga. Oh, Ada. iya? Ya. Itu keturunan dari anak laki-laki pertamanya dia. Itu 2 tahun yang lalu mereka orang berenam atau berdelapan itu ngontak saya. Mereka mau ke Semarang, mau lihat peninggalannya Wit Yong Ham. Saya antar. Oh, dari mana mereka? Macam-macam itu. Ada yang dari Jakarta ada. Jakarta, terus Singapura, Belanda. Oh, oke. Terus terakhir itu saya pernah kontak juga dengan cucunya Wee Chong Ho. Wee Chong Ho itu penggantinya Wit Yong Ham. Yang megang Wit Yong Ham concern sama Kian Guan waktu itu. Sekarang ada di Amerika. Oh, ya waktu itu aset-asetnya dari Wit Yong Ham ya diambil alih oleh pemerintah semua ya. Ya, bahasanya nasionalisasi. Ya bener ya. Ya. Nah, anaknya nggak dapat apa-apa ya waktu itu. Wah, masih banyak. Itu Masih banyak ya? istilahnya yang diambil itu ya mereka nggak apa-apa lah lo ambil semua. Saya masih ada banyak. Oh gitu. Oh, mereka ya waktu kamu ketemu anak-anaknya itu mereka juga orang sukses semua ya. Ya, istilahnya sudah 7 turunan nggak bakal habis hartanya itu. Kalau di Semarang yang kamu tahu di mana aja peninggalannya Wit Yong Ham? Yang pertama kan yang terkenal itu kan gedung OJK. Ya, wah itu. gila bagus Ya, tuh. itu Sekarang gedung sudah OJK. di ini ya renovasi ya, Renovasi. direhab jadi Gedung lebih bagus. OJK, terus yang memprihatinkan itu rumahnya Wicesin pada masa tuanya yang ada di daerah Simongan. Yang orang sering sebutnya Gedong Dhuwur itu di atas bukit. Rumah Wicesin ketika dia sudah istilahnya mau pensiun, dia beli dari orang Armenia lah. Ini kadang yang juga sering jadi rancu. Waktu itu kan sering ditulis di buku bahwa Sampokong atau Sampotong itu dibeli dari orang Yahudi. Ada orang Yahudi yang memajaki untuk orang Tionghoa untuk berdoa. Sebenarnya itu orang Armenia, bukan orang Yahudi. Itu tuan tanah yang di Simongan itu tahun 1870 akhir bangkrut. Dia gabung konsensi jual beli opium, bangkrut terus dibeli oleh Wicesin lah. Dia di sana beberapa tahun nyari tempat yang cocok untuk bong atau kuburan dia. Kalau di Pecinan sih yang masih ada itu rumahnya tapi sudah nggak bentuk seperti lama. Terus di Kali Kuping itu ada satu rumah yang dulu dipakai untuk nyimpen peti matinya Wicesin. Oh, oke. Oh iya, itu apa ya di atas atap kok ada ikan sama yang di tengah itu apa ya? Nah, saya jelaskan sepengetahuan saya. Apa ya? Saya pernah dengar itu ikan naga. Oh. Filosofinya itu dulu ikan mas. Kalau mau jadi naga itu harus istilahnya berenang, naik jadi ikan naga, baru jadi naga. Nah itu filosofinya adalah orang kalau mau sukses itu kan harus belajar, harus tahan banting lah sana sini, terus sampai nantinya jadi pejabat besar. Ceritanya seperti itu kalau yang pernah saya dengar. Ya. Dari awal tadi saya masuk dari depan sampai ke belakang kok saya merasa familiar banget sama tempat ini dan merasa nyaman sama tenang ya. Nggak tahu nih kenapa ya. Ya mungkin sama-sama margatannya juga ya, mungkin leluhurnya dipanggil leluhur mungkin. Yuk main ke sini. Ya, jadi saya kayak semacam menjelajahi lorong waktu ya, kayak kembali lagi. Dejavu lah istilahnya ya. Dejavu. Sangat disayangkan ya, mungkin kurang terawat ya. Tapi ya karena memang ini murni dari pribadi ya, jadi ya mungkin sangat berat juga ya untuk perawatannya. Mungkin bagi teman-teman juga yang mungkin suka sejarah atau yang bermagatan, bisa loh datang ke sini untuk donasi untuk merawat ya, supaya kita bisa menjaga
kebudayaan yang Ya, anak cucu masih tahulah. ada ya. Ya. Luar biasa sekali. Mungkin dari Bram ada yang mau disampaikan? Ya, kurang lebih sama sih. Sebetulnya Semarang itu sebuah wilayah yang dengan kekayaan budaya dan sejarah yang sangat besar ya. Cuma sayang masih belum banyak yang care. Harusnya badan-badan terkait juga bisa diolah. Jadi Semarang itu bisa kayak di Melaka, Ya, Georgetown, setuju. Singapura. Jadi Jadi objek bisa wisata sama-sama tuh. lah mendapatkan pemasukan Dapat juga duit ya. dirawat. Betul. Jangan hanya dapat masukan tapi perawatannya tidak Iya. ada. Gitu aja paling. Oke. Thank you ya. Sama-sama, sama-sama Pirang.